Jadi nggak heran kalau sekarang mereka juga lakukan itu, larang nobar. Karena maunya apa? Maunya ya kita beli paket, kita bayar paket supaya kita nonton sendiri. Akhirnya mereka cuan, maunya cuan terus. Jadi nggak heran ya, mereka itu satu keluarga gagal total jadi caleg. Hola netizen yang tercinta, MNC Group perusahaan media ternama baru saja mengumumkan bahwa mereka mendapatkan hak eksklusif sebagai pemegang siaran untuk AFC U23 Asian Cup 2024. Dalam pengumumannya, MNC Group menegaskan beberapa poin penting. Pada tanggal 26 April 2024, MNC Group secara resmi menyatakan dirinya sebagai satu-satunya pemegang lisensi media right eksklusif dan penyiar resmi dari AFC U23 Asian Cup 2024 di Indonesia. Perlu ditekankan bahwa hanya MNC Group dan atau AFC yang memiliki izin untuk menggunakan dan atau mengasosiasikan lambang atau logonya bersama dengan lambang resmi, maskot serta piala AFC U23 Asian Cup 2024 di Indonesia. MNC Group menegaskan bahwa pelanggaran terhadap larangan-larangan ini dapat dikenai sanksi pidana dan denda sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain hak siar di Indonesia, MNC Group juga memegang hak siar untuk negara Timor Leste dan Papua New Guinea. Ini menegaskan posisi MNC Group sebagai pemain utama dalam industri media, khususnya dalam hal siaran olahraga internasional. Nah, berikut aturan resmi MNC Group sebagai pemegang hak eksklusif AFC U23 Asian Cup 2024. Menggunakan dan atau mengasosiasikan lambang dan logo bersama dengan kata-kata atau tulisan, lambang, emblem, logo, maskot, nama kompetisi, trofi resmi AFC U23 Asian Cup 2024. Menyiarkan dan atau mendistribusikan siaran AFC Cup 2024, memproduksi dan atau mengadakan kegiatan termasuk program acara, kompetisi dan atau promosi dalam bentuk apapun dan melalui media apapun, seperti program undian, SMS, kuis, games, polling yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan AFC U23 Asian Cup 2024, menggunakan klip maupun kopi dari semua penayangan pertandingan AFC U23 Asian Cup 2024, baik secara langsung atau live maupun siaran ulang atau rerun, membuat berita atau artikel dengan kata-kata atau tulisan lambang, emblem, logo, maskot, trofi resmi AFC U23 Asian Cup 2024 yang dalam format atau layout yang memberi kesan didukung, dipersembahkan atau disponsori oleh sponsor-sponsor selain sponsor resmi AFC di wilayah Indonesia, menyelenggarakan kegiatan on air, kegiatan off air termasuk nonton bareng, promosi media cetak, digital media, billboard dengan asosiasi iklan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dilarang nobar Timnas Indonesia, dilarang nobar semifinal Timnas Indonesia, nggak boleh ada nonton bareng Timnas Indonesia. Itu berdasarkan pengumuman hak eksklusif MNC Group AFC U23 Asian Cup 2024. Ya bener, dilarang adanya nobar. Nah, gimana nih nasib-nasib orang-orang? Ya nggak mungkin lah, pasti protes lah. Ya, MNC Group selaku pemegang hak lisensi AFC U23 Asian Cup 2024 mengeluarkan surat yang menurut gue sih ya masuk akal sih, sangat masuk akal. Apalagi gue orang yang nggak terlalu paham terkait lisensi streaming, lisensi suatu pertandingan gue nggak terlalu paham. Tapi gue pahamnya bahwa ya memang ketika sudah ada salah satu pihak yang mengambil lisensi, pihak-pihak yang lainnya itu nggak boleh asal membuat nobar atau membuat apapun itu gitu. Dimana ya memang untuk satu match aja tuh kalau nggak salah Premier League tuh sampai mahal banget loh gitu. Untuk satu musim apalagi itu untuk punya hak menyiarkan. Dan disinilah MNC Group melihat tentunya banyak nobar-nobar yang terjadi, langsung membuat pernyataan seperti ini. Ya sumpah gue masih agak bingung sih. Gue masih agak bingung terkait peraturannya. Tolong yang paham kasih tahu di mana kan MNC berarti kan nanti disiarin di RCTI. Terus kita nobar bareng. Disiarinnya tuh kan di RCTI ya. Maksudnya ya TV gitu loh. Lu nonton TV bareng keluarga lu juga sama nonton TV bareng tetangga, apa bedanya gitu. Jadi agak bingung sih. Atau mungkin ya semakin banyak yang menonton, semakin banyak TV yang melihat RCTI, ratingnya semakin naik. Setahu gue gitu sih. Jadinya memang MNC Group itu ingin memblok nobar sehingga banyak yang nonton TV di rumah gitu kali ya, biar ratingnya naik. Ya gue nggak ngerti lah. Tapi intinya seperti ini ya. Apalagi di poin 6 bisa dilihat, dilarang menyelenggarakan kegiatan on air, kegiatan off air termasuk nonton bareng. Gue nggak ngerti, nggak paham, dan pasti ini akan menjadi protes sih bagi pecinta sepak bola. Apalagi
ini kan pertama kalinya Indonesia masuk ke semifinal Piala Asia U23. Agak bingung sih ya. Tapi gimana nih pendapat kalian? Gimana nih pendapat kalian? Pro, kontra? Kayaknya sih kebanyakan kontra sih. Wah, iki bakal geger geden iki. Wis tak jamin 100% geger geden. Lah nek ora oleh nobar ge kepiye ya kita. Ya betul sih, MNC Group itu mempunyai hak siar, dan AFC itu mempunyai hak siar ini. Ya kan itu peraturan lah. Tapi nek cobalah dikaji ulang lah kira-kira. Saiki gambarane ngene, gambar aku ngono mosok iya nek sakjane nobar sak keluarga ning omah, gek terus dipine gur siji, gek sak omah ke sakjane nek wong 10. Nah, wong 10 ke terus tangga-tanggane melar nonton nobar. Kuwi dibubarne ora kira-kira. Termasuk kan nobar bersama keluarga. Lah kuwi kira-kira ditindak ora? Lah nek ditindak kan repot lho. Sak omah lho, mosok iya wong sak omah enek wong 10, wong siji nonton TV siji-siji. Ora mungkin toh. Kapasitasnya kepiye iki? Ya mungkin ya. Oh, yang mungkin yang dimaksud nobar di tempat umum rame-rame begitu. Ngono. Apa kepiye iki aku kayak orang mudeng. Termasuk giveaway piring iki. Nah nek giveaway saka aku tetep sing giveaway tetep saka aku tetep tenang bae. Iki ora bakal tak batalke. Cuma sing tak bingung ki kegiatan nobar iki lho. Hati-hati lho. Iki ya sensitif soalnya menyangkut tentang nasionalisme ya. Wis mbuh piye komen wae ning kene kepiye. Anggapanmu piye lho? Gen ndang celirit kok bobok-bobok dulu lho. Lagi rame ini ya, yang punya hak siar itu melarang masyarakat untuk nobar. Nah, sekilas info teman-teman ya, mereka kan melarang nobar karena mereka bilang mereka yang punya hak siar di Piala Asia U23 kali ini. Sekilas info teman-teman, tahun 2021 mereka yang melarang nobar itu juga pernah menggugat ke MK Undang-Undang Penyiaran. Jadi inti materi gugatannya adalah kalau mau live, kalau mau upload video di media sosial itu harus ada izinnya. Nah, itu mereka gugat. Akhirnya gugatannya ditolak di MK. Nah, jadi misalnya gugatan mereka itu diterima, aku kalau mau live kan, kalian mau nonton liveku, aku harus ngurus izin. Aku mau upload konten, aku harus urus izin. Ya, syukur ya ditolak MK, karena MK menganggap media sosial berbeda dengan media televisi. Nah, jadi nggak heran kalau sekarang mereka juga lakukan itu, larang nobar. Karena maunya apa? Maunya ya kita beli paket nih, kita bayar paket supaya kita nonton sendiri. Akhirnya mereka cuan, maunya cuan terus. Jadi nggak heran ya, mereka itu satu keluarga gagal total jadi caleg. Karena mereka maunya cuan aja. Mana ada pedulinya sama masyarakat Indonesia. Jadi aku berharap ya untuk yang punya otoritas ya, PSSI, evaluasi itu kontrak dengan pemegang hak siar itu. Evaluasi, kalau kayak gini caranya kita dibatasi nonton timnas, itu sama aja dengan membatasi kita untuk mendukung timnas kan. Sementara nasionalisme kita itu tinggi. Itu gimana ya, nasionalisme dibatasi dengan cuan. Aduh, evaluasi ya buat pemimpin negara ini. Aku berharap buat bapak-bapak pejabat yang terhormat, tolong perhatikan aspirasi masyarakat bawah. Orang yang datang nobar itu bukan apa-apa loh, mereka nggak mampu. Sekarang kan kalau mau nonton kita harus punya TV digital kan. Nah, nggak mampu mereka bayar itu, makanya mereka datang nobar karena nggak ada TV di rumahnya. TV aja mereka nggak punya, cemana lagi mau beli siaran. Makanya mereka datang nobar. Kalau nggak ada nobar, mereka di rumah pun nggak nonton TV itu. Jadi tolong bantu dengan cara apapun, termasuk misalnya subsidi atau apa yang penting kita pecinta bola ini bisa mendukung timnas, nggak dibatasi mendukung timnas hanya karena hak siar. Nggak boleh kayak gitu ya. Kita itu mendukung timnas nggak boleh dibatasi ya, nggak boleh dibatasi. Nah, jangan kita dikekang untuk mendukung timnas. Ya aturan boleh, aturan. Nah, makanya aku berharap untuk pemegang kepentingan evaluasi itu hak siar ya. Dulu pemegang hak siar Liga Super Indonesia itu nggak ada itu main sensor. Rugi nggak mereka TV analog nggak disensor? Nggak, yang penting masyarakat bisa nonton bola itu ya. Yang dulu pemegang hak siar Liga Super Indonesia, sekarang Liga 1 harus bayar kan. Nah, jadi kalau nobar juga harus dilarang, harus dievaluasi. Salam Timnas Indonesia.
Udah pada tahu nggak tentang berita ini ya? Jadi MNC Group selaku pemegang hak eksklusif Piala Asia U23 melarang yang namanya nobar. Dan habis itu MNC Group tuh mengeluarkan nih semacam pengumuman dengan poin-poin ya. Dan poinnya ini cukup detail, kecuali menurut gua justru poin yang paling krusial tapi nggak detail itu adalah di poin yang nomor 6, yaitu menyelenggarakan kegiatan on air dan kegiatan off air termasuk nonton bareng, alias dari pihak MNC tidak memperkenankan untuk nobar guys atau nonton bareng. Dari yang gue baca diskusi-diskusinya bahwa memang nobar ini sudah ada peraturannya begitu, terutama untuk melindungi para pemegang lisensi ya, sama seperti MNC ini. Kalau dari pengertiannya beberapa orang bilang mungkin nobar yang dimaksud dilarang ini ialah nobar yang ngasih tarif tiket gitu loh. Kalian tahu nggak sih ada bundling kan kalau misalnya nobar, kamu udah dapat snack, dapat apa gitu kan untuk bisa nonton gratis, nonton bareng di cafe apa atau apa gitu. Nah katanya yang kayak gitu tuh tipe-tipe yang gak boleh diadakan nonton bareng. Sementara ada yang bilang kalau nonton bareng di RT gitu, di RW sama-sama kayak gitu kan emang mau dicekin satu-satu. Cuman karena poin yang 6 tadi itu tidak menjelaskan secara spesifik yang dimaksud dilarang nonton bareng atau kegiatan offline yang menggunakan atribut U23 dan lain-lain gitu, itu tuh seperti apa gitu kan. Karena kelihatan deh kalau dari poin 6 tadi tuh sepertinya sama rata ya, mau dia harus bayar tiket ataupun dia nonton rame-rame gitu. Karena kan definisi nobar sendiri itu tuh apa gitu kan. Jadi kalau gue jadi orang MNC, baiknya sih gue klarifikasi ya mengenai itu gitu. Apalagi pertandingannya tinggal besok Senin malam kan kalau nggak salah lawan Uzbekistan. Ini tuh momen ditunggu-tunggu ya, bersejarah buat Indonesia. Kesannya kayak pesta rakyat gitulah. Dan rasanya tuh ada berita kayak gini di tengah-tengah euforia masyarakat tuh kayak apa ya, orangnya kayak rasanya nggak ada rasa kebersamaan gitulah. Dan lagi namanya masyarakat kita ya, makin dilarang kayak gini makin mereka cari cara untuk bisa nobar ya, dengan cara ya yang lain-lain. Gue nggak mau ngasih tahu caranya, tapi kalian yang memang udah biasa surfing di internet atau stream di internet pasti ngerti gitu. Jadi MNC tolong dong come out ya, terus klarifikasi yang butir 6 itu apa.